Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Devita Safitri dari kelompok 24 KKN Universitas Setiabudi Surakarta yang berasal dari Bogor. Karena kebetulan di tempat tinggal saya di Kecamatan Gunung Putri, Desa Cicadas ini berada di zona kuning. Di sini saya akan mengadakan kegiatan aksi galang dana sekaligus pemberian edukasi dari rumah ke rumah di sekitar rumah saya, tepatnya di RT 2 RW 3. Nah, so pasti kalian itu bertanya kenapa sih dari kelompok 24 ini mengadakan aksi galang dana? Kenapa ya? Karena menurut kami impact atau dampak dari hasil galang dana nanti itu cukup nyata dan insya Allah besar gitu untuk beberapa pihak yang sangat membutuhkan, yang pastinya terkena dampak COVID-19. Sekaligus kita juga akan memberikan sebagian hasil dana ini kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat minim APD serta untuk mempertahankan daya tahan tubuh mereka juga dalam mendukung tugas mereka selaku tenaga pelayanan kesehatan yang membantu dalam menanggulangi pandemi COVID-19 secara langsung. Nah, saya di sini sudah mempersiapkan beberapa hal yang akan digunakan untuk kegiatan di esok hari di aksi galang dana sekaligus pemberian edukasi kepada masyarakat di sekitar rumah saya. Nah, di antaranya ada kotak galang dana untuk pengumpulan donasi berupa uang dari setiap orang yang ikut aksi galang dana nanti. Kemudian di sini ada brosur atau poster yang akan digunakan untuk pemberian edukasi kepada masyarakat sekitar yang ikut aksi galang dana besok. Nah, di sini ini tentang pencegahan COVID-19 dan untuk masyarakat agar siap menghadapi era new normal sehingga tidak sembarangan dalam melakukan kegiatan. Nah, di sini juga selain ada brosur dan kotak aksi galang dana, di sini kami juga mempersiapkan kenang-kenangan bagi mereka yang ikut aksi galang dana besok. Di antaranya ada hand sanitizer. Kemudian di sini ada masker. Lalu ada vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka juga. Nah, kan tadi sudah tahu nih apa aja yang kita persiapkan. Nah, oleh karena itu saya mau ngasih tahu bagaimana sih persiapannya. Karena di sini hand sanitizer-nya belum saya isi, jadi kalian bisa lihat ya nanti saya ngisinya bagaimana. Oh ya, di sini hand sanitizer yang digunakan untuk besok diberikan dalam aksi galang dana sudah berupa hand sanitizer untuk handspray. Jadi ini hand sanitizer asli, bukan homemade ya. Kalau kalian mau membuat untuk isi ulang hand sanitizer nanti, atau misalnya kalian punya wadah yang gak kepake, kalian bisa buat dari 3/4 alkohol, kemudian ada ditambah 1/4 gel lidah buaya ya. Kan banyak sekarang produk-produk lidah buaya yang bisa langsung digunakan. Kemudian nanti ditambah 10 tetes minyak esensial lavender atau jeruk nipis. Oke, nah itu nanti dicampur kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang kalau kalian punya wadah yang gak kepake terus mau buang daripada
jadi limbah, mending kalian daur ulang dengan dibersihkan dulu wadahnya, terus dimasukkan bahan-bahan tersebut, campur. Nah, nanti akan jadi hand sanitizer yang berupa gel. Kalian bisa gunain itu dan bawa kemana-mana untuk sekaligus beradaptasi di era new normal. Oke. Nah, di sini hand sanitizer yang saya gunakan karena sudah asli dan dapat dari donasi pabrik yang ada di sekitar rumah saya. Kebetulan tempat ibu saya bekerja. Jadi nanti tinggal isi aja ke dalam wadahnya. Oke. Oh iya. Bisa dilihat ya. Tinggal dibuka tutupnya. Oke, isi. Sini saya udah mempersiapkan 10 wadah untuk dibagikan besok dan 10 masker. Jadi kalian ikutin ya, nanti kalau bisa ditutup, nanti saya menguap alkoholnya. Setiap habis menggunakan hand sanitizer kalian itu harus tutup biar nggak menguap dan nggak mengurangi kadar alkohol yang kalian gunakan saat di dalam hand sanitizer tersebut. Karena kalau nanti alkohol yang menguap terus habis kan jadi efek pembunuhan di mikrobanya itu sangat sedikit, sangat rendah. Kita isi penuh. Harus hati-hati ya teman-teman, karena hand sanitizer kan ada kandungan alkohol dan itu mudah terbakar, jadi jauhkan dari api.
usahakan ditutup rapat biar nggak menguap. Sini saya pakai wadah 30 ml. Kenapa? Karena wadahnya cukup efisien untuk dibawa kemana-mana. Jadi nggak usah khawatir ribet atau lain-lain ini karena bisa dikantongin bahkan. Jadi kalian harus tetap bawa hand sanitizer kemana-mana, walaupun kalian harus juga sering cuci tangan. Kan bisa digunain kalau abis megang duit nih. Mau tanggal muda, jadi kalian harus pakai hand sanitizer. Kalau bisa abis pakai uang elektronik kayak ATM juga kan kalian harus waspadai juga ya, karena COVID-19 ini virusnya juga sangat cukup meribetkan. Jadi untuk pencegahan teman-teman, bawa hand sanitizer kemana-mana terus digunain, jangan dibawa doang. Kalian bisa gunain wadah parfum, kan cewek-cewek nih yang biasa pakai parfum kemana-mana pasti bawa. Kalian juga harus bawa hand sanitizer buat pencegahan COVID-19 dan siap beradaptasi di era new normal. Sanitizer ya teman-teman, isinya bukan alkohol biasa, terus bukan juga aqua atau air putih, jangan sampai diminum, kayaknya ini dicopot labelnya.
sanitizer ya teman-teman, jangan sampai salah sangka ya, karena donasinya juga dari pabrik air mineral, bukan Aqua tapi sanitizer. Saya biar nggak tutup buka cepat ya. Udah 10. Sekarang tinggal proses pelabelan hand sanitizer dari KKN 24 Universitas Teologi Surakarta. Saya udah siapin label. Sini sanitizernya dulu. Udah saya siapin label sebagai tanda kenang-kenangan dari kami yang ikut aksi galang dana. Sanitizer ini tidak untuk diperdagangkan ya teman-teman. Boleh wadahnya didaur ulang, maksudnya digunakan lagi kalau udah habis, tapi jangan sampai diperjualbelikan.
dari setiap karyawan yang kerja di tempat tersebut ini dapat meminta langsung hand sanitizer berapapun itu, 2 botol, 3 botol atau berapa, sampai sederikin juga nggak apa-apa. Tapi ya enggak juga, nggak sampai segitu. Bisa 1 botol, 2 botol aqua atau yang udah dikasih dari wadah, dari aquanya sendiri, dari pabriknya sendiri, bisa diisi ulang gitu. Jadi ini sebenarnya jatah ibu saya, dan ibu saya minta langsung ke ini bukan nepotisme ya teman-teman, tapi emang untuk donasi juga. Udah selesai, ada 10 buah yang besok akan dibagikan. Kemudian masker kita siapin biar rapih, kita staples.
Sini udah disiapkan 10 masker juga.
semuanya. Oke, sekarang aku mau jalan menuju rumah, ke rumah di sekitar rumah aku di RT 2 RW 3 Cicadas Gunung Putri Bogor. Nah, ikutin ya. Dadah. Salam. Ini aku mau ngasih edukasi tentang pencegahan COVID sama cara menghadapi era new normal. Terus ada aksi galang dana juga. Kiranya Pak RT ganggu nggak? Oh enggak, udah terus ya. Nah, saya di sini ya Pak RT. Ya. Tahu dulu. Tapi ada visi ya itu ya. Ya, tenang ya Pak RT. Makasih ya Pak RT. Ya. Di sini ada brosur tentang pencegahan COVID-19 sama cara menghadapi era new normal. Terus juga era new normal itu apa? Nah, di sini biar semua aspek ekonomi sama kesehatan itu berjalan dengan baik, maka diadakan era new normal ini, di mana kita semua tetap menjalankan aktivitas secara normal, cuman menerapkan protokol kesehatan. Nah, adaptasi kebiasaan barunya itu kalau PRT lagi sakit itu sebaiknya di rumah aja. Terus kalau ada lansia apa balita jangan main-main dulu kalau bisa. Nah, terus kalau bisa nerapin bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, ini ada persiapannya, kayak masker juga dibawa, dipakai setiap saat. Terus siapin hand sanitizer, terus tisu kering, tisu basah. Kalau PRT naik ojek juga bawa helm sendiri, terus alat ibadah sendiri, terus bawa juga alat makan sendiri sama botol minum sendiri. Nah, kalau bisa PRT juga terapin cuci tangan pakai sabun. Oh ya, di sini udah ada. Nanti kita foto bareng ya PRT di sini. Terus kalau iya di video apa deh PRT? Oh, di videoin? Iya, nggak apa-apa. Rambutnya ada putih. Iya. Terus Pakai celana pendek? Enggak kelihatan kok. Terus kalau habis dari mana-mana langsung mandi PRT-nya, iya cuci tangan pakai sabun, terus pakai sanitizer. Nah, terus jaga jarak aman kalau di mana-mana. Terus kalau bisa pakai uang elektronik nih PRT. Jangan uang kertas. Iya, soalnya uang kertas itu sumber penyakit. Nah, terus juga kalau bisa jangan bersalaman dulu, sama kalau dari luar pas pegang pintu itu pakai sekut, jangan langsung pakai telapak tangan biar pegangannya nggak jadi sumber kuman. Terus Pak RT sendiri udah nyiapin ini, udah bisa cara cuci tangan. Oke sahabat, ayo kita cobain ya Pak RT praktek. Nah, pertama ditaruh dulu juga boleh Pak RT. Nah, pertama itu dipakein air dulu, terus pakein sabun, digosok telapak tangannya. Iya, gosok punggung tangan kanan kiri, sela-sela jari. Habis itu kukunya diputar-putar biar bersih yang di bawah kuku ini. Terus habis itu digosok jempolnya PT. Tadi udah sela-sela jarinya, jempolnya kan lupa. Terus habis itu di sela-sela ini dikunci biar bersih. Habis itu dibilas Pak RT pakai air bersih, terus dikeringin dia pakai handuk atau tisu. Ya, siap Pak RT. Ya, Pak RT. Sama vitamin. Yang kapsul bukan? Enggak, vitamin C Pak RT. Oh iya, iya. Oke, Iya. makasih ya. Makasih ya Pak RT. Waalaikumsalam. Iya, ini aku mau ngasih edukasi sama minta donasi dalam dana untuk COVID-19. Kirain Mama Nadia sibuk Kak. Ya. Maaf ya ganggu Mama Ya, Nadia. nggak apa-apa. Ini mau kayak gini aja Pak, di luar di dalam duduk gitu. Terserah, boleh. Biar enak aja ya Mama Ya. Nadia. Maaf ya Mama Nadia. Iya, Masuk. maaf ya berantakan. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini aku mau ngasih tahu nih Mama Nadia tentang pencegahan COVID-19 sama cara menghadapi era new normal biar kita nggak sembarangan ngelakuin sesuatu. Nah, new normal
normal itu apa sih Mama Nadia? Nah ini tuh ada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 itu. Nah tujuannya biar aspek kesehatan sama sosial ekonomi tetap berjalan Mama Nadia. Nah apa aja yang disiapin nih Mama Nadia kan suka pulang kampung nih. Nah siapin masker sama cadangannya kalau kemana-mana, terus hand sanitizer, kalau bisa ada sabun cair juga, terus tisu kering sama tisu basah. Di situ alat ibadahnya kalau bisa bawa sendiri, terus peralatan makan, botol minum sendiri, sama kalau Mama Nadia pakai ojek bawa helm sendiri juga. Nah adaptasi kebiasaan barunya apa aja? Kalau Mama Nadia batuk apa pilek itu di rumah aja, kan Mama Nadia juga punya balita nih. Nah itu ditaruh rumah aja, nggak usah dimain dia main-main kemana-mana gitu. Terus sediain sanitizer kemana-mana juga, sering cuci tangan pakai sabun. Mama Nadia udah bisa cara cuci tangan pakai sabun. Nah apa aja yo? Pertama di basah air dulu, terus tambahin sabun, kemudian digosok telapak tangannya, habis itu gosok punggung tangan kanan kiri, terus sela-sela jari, kemudian kukunya mana dia diputer-puter di sini biar kotoran di kuku hilang gitu, jangan lupa gantian. Terus habis itu ini mana dia jempolnya kan tadi udah kayak gini, kalau di jempol kan nggak kena. Nah jadinya jempolnya juga harus dikenain dengan puter gini, terus jangan lupa dikunci gini karena sela-sela jarinya kan belum dapatan. Terus habis itu bilas air mana dia, habis itu keringin pakai tisu boleh atau handuk kering. Nah habis itu kalau Mama Nadia dari mana-mana langsung mandi kalau bisa, terus pakai masker kemana-mana, jaga jarak di kendaraan umum, di angkot atau pas ngantri gitu, jaga jarak Mama Nadia. Kalau bisa gunain pembayaran uang elektronik biar nggak karena uang itu sumber kuman, jadi biar nggak bolak-balik cuci tangan atau pakai hand sanitizer, lebih baik pakai gunain uang elektronik. Terus jangan bersalaman dulu kalau ketemu orang, kalau dari luar kalau bisa pakai sikut pas buka pintunya. Ini Mama Nadia buat Mama Nadia biar nggak lupa ditempelin sih boleh. Nah nah kenakan tangan dari kami Mama Nadia ada masker, terus vitamin nih buat Nadia juga, sama hand sanitizer. Mama Nadia terima kasih Mama Nadia. Terus ini juga ada aksi galang dana untuk tenaga kesehatan untuk dibelikan APD sama vitamin serta sembako uang tunai juga pada pihak yang lebih membutuhkan Mama Nadia. Sekiranya kalau ada rezeki lebih bisa dibantu sih ikhlasnya. Ya, makasih ya Mama Nadia. Maaf ganggu dan aku mal, kita nggak boleh salaman dulu. Permisi. Waalaikumsalam. Mama Nadia. Iya. Ya, ini aku mau ngasih edukasi nih buat pencegahan COVID-19 sama ada aksi galang dana juga. Sekiranya ganggu nggak? Enggak. Oh iya. Aku masuk aja ya. Iya. Mana nih? Di luar apa di dalam? Di dalam aja. Bisa ya Mama Nadia? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini loh. Bapak di atas nggak apa-apa? Nggak ada. Duduk. Ini Mama Najwa, jadi aku mau ngasih brosur tentang pencegahan COVID-19, terus cara menghadapi new normal biar kita nggak sembarangan ngelakuin sesuatu. Nah di new normal ini kita tuh cuma merubah kelakuan doang biar kita tuh melakukan aktivitas normal tapi pakai protokol kesehatan biar COVID-19 nya nggak nular. Jadi tujuannya itu biar aspek ekonomi sama kesehatan itu tetap berjalan. Nah persiapan untuk menghadapi new normal itu ada, kita harus siapin masker dan cadangannya kalau kita mau kemana-mana, terus hand sanitizer,
tisu kering, alat ibadah sendiri kalau mau kemana-mana juga, terus alat makan juga bawa bekal kalau bisa. Terus habis itu kita harus siapin botol minum juga, dan kalau Mama Najwa pakai ojek nih bawa helm sendiri. Terus kalau lagi flu atau batuk lebih baik di rumah aja. Kalau punya lansia atau ada balita Mama Najwa itu mending ditaruh rumah aja, nggak usah main kemana-mana dulu. Terus siapin hand sanitizer kemana-mana. Habis itu sering cuci tangan pakai sabun. Mama Najwa udah tahu cara cuci tangan pakai sabun? Insya Allah tahu. Gimana Mama Najwa? Iya. Terus sela-selanya. Iya. Punggung jarinya lupa, Iya. punggung Oh iya, jari, punggung. terus sela-sela. Sela-sela. Habis itu kuku, Iya, kuku. iya. Terus habis itu Iya. jempol, Iya. terus dikunci. Habis itu bilas pakai air biasa. Jangan lupa pakai sabunnya tadi. Terus kalau dari mana-mana itu langsung mandi kalau bisa. Terus kalau mana-mana juga pakai masker, jaga jarak di kendaraan umum di mana-mana. Terus kalau bisa itu punya uang elektronik biar nggak pakai uang tunai, karena itu bisa jadi sumber penularan. Terus jangan bersalaman dulu kalau dari mana-mana. Pas masuk rumah kalau bisa pakai sikut pas iya pas bukanya. Ya ini buat Mama Najwa. Terus ini ada dari kami hand sanitizer sama masker sama vitamin C juga. Makasih banyak. Iya. Mama Najwa. Ini vitaminnya. Iya. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ini ada aksi galang dana juga Mama Najwa. Kalau ada rezeki lebih, bisa kasih juga. Atau kalau enggak, buka. Ini ada aktivitas galang dana. Nah di sini kita nyalurin dananya nanti ke jadi uang tunai ke pihak yang membutuhkan, terus sembako, APD, ke tenaga kesehatan sama vitamin karena mereka minim sekali kan. Nah jadi sekiranya Mama Najwa ada rezeki lebih mungkin bisa sekali ya. Iya. Ini ada Iya. sedikit ya. Iya nggak apa-apa Mama Najwa. Makasih Mama Najwa. Ya, sama-sama. Ya makasih. Ini terima ya. Iya. Makasih banyak. Mama Tata di sini Devi mau ngasih edukasi mengenai cegah COVID-19 sama ada aksi galang dana juga ini. Nah, sebelumnya saya mau jelasin mengenai pencegahan COVID-19 dan biar kita itu mau bisa menghadapi era new normal terus gak sembarangan ngelakuin sesuatu. Karena di new normal sendiri ada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal sekaligus menerapkan protokol kesehatan biar COVID-19 itu tidak terjadi penularan kemana-mana. Terus tujuannya biar aspek kesehatan sama sosial ekonominya itu tetap berjalan. Nah, cara menghadapi new normal itu harus kita mulai dengan menyiapkan masker sama cadangannya kalau kemana-mana nih Mama Tata. Terus hand sanitizer dan sabun cair. Terus siapin juga tisu kering sama tisu basah, alat ibadah, kemudian peralatan makan, botol minum sendiri. Terus kalau Mama Tata pakai ojek, pakai helm sendiri, bawa sendiri. Terus cara adaptasi kebiasaan barunya itu kalau sedang flu sama batuk itu di rumah aja Mama Tata. Terus kalau punya balita nih kayak si Elang gitu mending ditaruh rumah aja. Terus kalau ada lansia juga dirumahin aja. Kemudian sediain sanitizer kalau kemana-mana, sering cuci tangan pakai sabun. Mama Tata udah tahu cara cuci tangan pakai sabun? Udah ya, ada 6 langkah terus dalam 1 menit dilakuinnya. Kemudian kalau habis dari mana-mana itu harus langsung mandi Mama Tata. Terus jangan lupa pakai masker, jaga jarak di kendaraan umum di mana-mana. Kalau ngantri juga. Terus kalau bisa menggunakan uang elektronik dan tidak bersalaman dulu. Dan kalau pegang pintu kalau bisa kalau dari luar itu pakai sikut biar pegangan pintunya nggak jadi sumber kuman. Ini buat Mama Tata. Terus ada kenang-kenangan dari kami juga, ada hand sanitizer sama masker sama vitamin. Ada baginya. Mama Tata. Nah, di sini juga ada aksi
aksi galang dana, sekiranya kalau ada rezeki lebih mungkin bisa berbuat baik kepada sesamanya. Ya. Apa aja. Ya, kasih Mama Tata. Ini buat Mama Tata. Sama. Assalamualaikum. Ibu, ini saya dari KKN Universitas Setiabudi Devita Savitri mau ngasih edukasi ke ibu sekaligus ada aksi galang dana. Boleh apa mengganggu? Yaudah. Boleh duduk aja biar santai. Nah, jadi di sini aku mau ngasih edukasi nih Mbak Mi tentang cegah COVID-19 sambil menghadapi new normal, terus biar nggak sembarangan kalau ngelakuin sesuatu. Nah, di sini new normal itu apa sih? New normal itu kalau kita tuh ada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas kita, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 itu. Nah, tujuannya biar sosial ekonomi sama kesehatannya itu tetap berjalan. Terus buat nyiapin new normal itu kita harus siap masker nih Mbak Mi sama Ibu. Terus kita harus punya hand sanitizer kalau bisa. Terus tisu kering kalau mau kemana-mana, bawa alat sholat sendiri. Terus alat makan sendiri bekal. Terus botol minum kalau Ibu pakai ojek itu diusahain bawa helm juga. Jadi biar penularannya enggak terjadi. Nah, adaptasi kebiasaan normalnya itu apa aja? Kalau lagi sakit, kalau bisa di rumah aja, nggak usah kemana-mana, Mbak, Bu. Terus kalau ibu kan udah lansia, jadi di rumah aja sebaiknya. Terus kalau punya balita juga diusahain nggak terlalu banyak main-main keluar. Terus punya hand sanitizer kemana-mana. Terus cuci tangan pakai sabun. Itu 6 langkah dalam 1 menit. Ibu-ibu udah tahu caranya. Oke. Terus kalau habis dari mana-mana nih Bu, itu langsung mandi kalau bisa. Nah, jangan lupa pakai masker, terus jaga jarak di kendaraan umum, di mana-mana. Kalau bisa pakai uang elektronik kalau bayar apa aja. Terus jangan bersalaman dulu, sama kalau pegang pintu pakai sikut aja kalau dari luar gitu, biar gagang pintu itu nggak jadi sumber kuman nantinya. Nah, ini buat ibu mungkin bisa ditempel nanti di pintunya. Terus dari kami ada masker dan sanitizer sama vitamin. Iya, nggak apa-apa buat kenang-kenangan. Nah, di sini juga ada aksi galang dana buat fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti dikasih APD sama vitamin buat tenaga kesehatan di sana, kan mereka juga minim gitu. Sekiranya kalau ada rezeki lebih mungkin bisa kasih kelasnya gitu. Ya. Ya, makasih Bu Ami. Terima kasih ya Bu. Iya, nggak apa-apain, cuma ngasih edukasi doang. Nanti dipakai ya maskernya, sama hand sanitizernya itu hand sanitizer kok. Jadi nanti dipakai. Iya, saling membantu, betul Pade. Oke, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Ini ganggu nggak? Enggak. Oh ya udah, mau di sini saya Devita Savitri dari KKN Universitas Setiabudi kelompok 24 mau ngasih edukasi sekaligus ada aksi galang dana juga. Sekiranya apa mengganggu nggak? Enggak. Misi ya, tante. Boleh duduk nih? Boleh. Oke, jadi di sini aku mau ngasih edukasi buat tante tentang pencegahan COVID-19. Kemudian biar kita itu siap menghadapi new normal dan nggak sembarangan ngelakuin sesuatu. Jadi new normal itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, tujuannya biar aspek kesehatan dan sosial ekonomi itu tetap berjalan. Terus yang dipersiapin itu biar kita bisa siap menghadapi new normal itu ada masker, harus disiapin tante udah punya masker belum? Udah dong. Oke, terus siapin hand sanitizer, tisu kering, tisu basah, alat ibadah.
alat makan sendiri kalau mau kemana-mana bawa bekal, terus botol minum. Kalau tante pakai ojek nih itu bawa helm kalau bisa. Terus gimana sih adaptasi kebiasaan barunya. Nah kalau tante sakit nih batuk apa flu di rumah aja mending, gak usah kemana-mana. Terus kalau tante punya balita kan nih, banyak banget balitanya. Itu kalau bisa di rumah aja, nggak usah main ya. Terus kalau mau kemana-mana itu harus bawa hand sanitizer. Terus sering cuci tangan. Ini adik-adik udah bisa cuci tangan belum? Ayo aktar. Adek. Adek bisa cuci tangan belum? Ya. Bisa ya? Tante bisa nggak? Bisa dong. Gimana? Apa aja langkahnya? Ada 6 langkah ya cuci tangan. Itu pertama kita alirin air dulu. Terus abis itu kita basuh tangan kita pakai sabun, tuh diberi sabun terus dibasuh telapak tangannya. Abis itu diusap punggung tangan kanan kirinya. Abis itu di sela-sela jari digosok, kemudian kukunya di sini bergantian, terus bagian jempolnya juga diputar, kemudian di apa namanya nih dikunci biar ini di sela-sela jarinya itu kotorannya hilang. Terus habis itu kalau udah selesai kita bilas air, terus dikeringin pakai anduk atau tusuk kering. Nah jangan lupa juga kalau habis dari mana-mana nih tante itu harus langsung mandi kalau bisa. Terus kalau mau kemana-mana tante juga harus pakai masker. Kemudian kalau di kendaraan umum, kalau diangkut nih tante harus jaga jarak. Nah itu terapin social distancing 1 atau 2 meter. Kemudian kalau mau bayar-bayar apa pakai uang elektronik ya tante. Terus jangan bersalaman dulu. Habis itu kalau dari kemana-mana pegang pintu, dari jangan pakai telapak tapi pakai siku. Udah paham tante? Paham. Oke. Oke tante, di sini aku ada kasih masker sama apa? Hand sanitizer sama ada vitamin buat tante dari kenang-kenangan dari kami. Ini posternya juga buat tante. Ini buat aktar, nih. Iya tante, diserah terima. Foto dulu guys. Gimana nih ntar? Gue bayar. Bentar, dipotong aja dikit guys ya. Gocap. Tadu. Kami ikut. Tadi udah kata gua. Diangkat mbak. Oh iya. Tadi lu di videoin dulu. Ikutin. Kan di sini aku ada aksi galang dana juga tante. Nah, tante di sini aksi galang dananya hasilnya nanti disalurkan ke pihak atau fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan. Jadi bisa berupa uang tunai, sembako, APD, dan vitamin untuk tenaga kesehatan tersebut. Sekiranya kalau tante ada uang buat itu kelebihan, lumayan untuk berbaik pada sesama tante. Iya. Oke, terima kasih tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, di sini saya Devita Sapitri mau memberikan edukasi dari KKN kelompok 24 Negeri Stastia Budi tentang mencegah COVID-19. Mungkin bisa sama-sama duduk biar enak. Oke, kalau begitu. Hari ini kaget dong. Sini nanti juga ada aksi galang dana, tapi kegiatan utamanya adalah pemberian edukasi mengenai mencegah COVID-19 dan menghadapi era new normal. Di sini itu ada penjelasan new normal itu apaan sih gitu. Nah, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal kayak biasanya ibu di sini. Kemudian ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID. Nah tujuannya biar aspek kesehatan dan ekonomi sosial itu tetap berjalan. Terus apa aja yang dipersiapin untuk menghadapinya normal nih? Ibu belum punya masker kan, nanti dapat masker, tenang aja Bu. Terus nanti ada hand sanitizer, sabun, terus harus punya tisu kering dan basah kalau mau pergi kemana-mana. Alat ibadah juga harus punya sendiri. Terus kalau bisa bawa peralatan makan sendiri kayak bekal gitu. Terus botol minum sendiri. Kalau ibu pakai ojek harus diusahakan
punya helm, bawa helm kemana-mana. Terus adaptasi kebiasaan barunya tuh ngapain aja nih? Kalau flu ibu di rumah aja lebih baiknya. Terus ibu kan bukan lansia, tapi kalau ibu punya balita nggak bu? Balita. Oh punya. Oh enggak deh. Udah enggak balita lagi. udah gede ya kayak. Terus harusnya di rumah aja kalau balita sama lansia. Terus kalau bisa ibu bawa hand sanitizer kemana-mana. Terus sering cuci tangan pakai sabun. Sebelumnya ibu tahu belum cara cuci tangan pakai sabun? Tahu beneran berapa langkah? Langkahnya lupa. Jadi cuci tangan pakai sabun itu ada 6 langkah, terus dilakuin dalam 1 menit. Terus di sini juga kalau ibu dari pergi kemana-mana itu harus langsung mandi kalau bisa. Terus jangan lupa pakai masker. Terus kalau kalau di kendaraan umum harus jaga jarak kurang lebih terus di sini juga harus nerapin social distancing kayak ibu sama saya kan, berjaga jarak. Terus kalau bisa nih kalau mau ngapa-ngapain gunain ATM apa kayak GoPay gitu, pakai elektronik sekarang. Terus jangan bersalaman dulu kalau ketemu orang. Terus kalau mau masuk buka pintu habis dari kemana-mana kalau bisa pakai sikut, jangan pakai telapak tangan, kan kita udah bawa virus gitu. Jadi daripada nanti pintunya jadi sumber virus, jadi lebih baik pakai sikut. Nah, ini ibu bisa bawa atau ditempel di depan pintu warung ibu boleh. Terus di sini juga ada kenang-kenangan dari kami berupa masker sama hand sanitizer. Oh iya tadi kakaknya belum dikasih vitamin C. Double saya. Ya di sini dapat vitamin C. Ini buat ibu kenang-kenangan dari kami. Ini ada aksi galang dana juga. Nah galang dana di sini kita salurkan kepada pihak dan fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan berupa uang tunai, sembako, APD, terus vitamin untuk tenaga kesehatan tentunya. Nah, sekiranya ibu ada rezeki lebih mungkin bisa disalurkan langsung Kak, daripada bolak-balik ke ATM. Terima kasih ibu. Assalamualaikum, permisi kakak. Di sini saya dari kelompok KKN Universitas Setiabudi mau memberikan edukasi sekaligus ada aksi galang dana nanti. Sekiranya apakah mengganggu waktunya? Ya udah, sambil duduk aja ya kak. Kan edukasi tentang mencegah COVID-19, kemudian sehingga kita itu siap menghadapi new normal nanti dan tidak bersembarangan kalau melakukan sesuatu. Nah, di sini ada penjelasan new normal itu apa, terus tujuan new normal itu apa, kemudian apa aja sih adaptasi kebiasaan barunya. Nah, seperti kita tahu di new normal ini kita harus mempersiapkan kayak tante udah pas banget nih udah pakai masker. Nah, udah punya hand sanitizer belum? Oke, nggak apa-apa kalau belum punya. Nanti di sini ada kenang-kenangan dari kami juga, ada hand sanitizer dan masker untuk tante. Nah, bisa dibaca-baca. Nah, ini kenang-kenangan dari kami untuk hasil edukasi dari kami. Terima ya Tan. Oke, foto dulu Tan. Misi ya Mas, di sini aku mau ngasih edukasi tentang pencegahan COVID-19 sama cara menghadapi era new normal biar kita nggak ngelakuin sembarangan kalau melakukan aktivitas. Nah di new normal sendiri biar kita itu merubah perilaku dalam menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah protokol kesehatan biar diterapin biar penularan COVID-19 itu tidak terjadi. Nah tujuannya biar aspek kesehatan sama sosial ekonominya itu tetap berjalan Mas. Nah terus persiapannya itu kita harus siapin masker dan cadangannya, sanitizer kemana-mana, terus tisu kering, tisu basah, ibadah sendiri, peralatan makan sendiri, botol minum sendiri. Terus kalau Mas pakai ojek diusahain bawa helm sendiri. Nah terus adaptasinya tuh apa aja? Di sini ada
kalau flu, masnya atau batuk itu sebaiknya di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Terus kalau mas ada lansia atau punya balita itu di rumahin aja, nggak usah main dulu. Terus kalau mau kemana-mana sediain sanitizer, terus cuci tangan pakai sabun. Sebelumnya mas udah tahu cara cuci tangan pakai sabun? Sebelumnya sih udah tahu sama langkah cuci tangan pakai sabun gitu kan. Iya, Iya. benar. Nah terus kalau di rumah langsung mandi kalau dari mana-mana. Di situ pakai masker kalau mana-mana juga, jaga jarak 1 sampai 2 meter, social distancing di mana-mana. Terus kalau bisa gunain uang elektronik kalau mau pembayaran atau apa segalanya. Nah jangan bersalaman dulu. Terus kalau dari mana-mana pegang pintunya, pas buka pakai sikut, gak usah pakai telapak tangan biar pintunya itu nggak jadi sumber penyakit. Ini buat mas Pak. Iya, sama di sini ada masker, terus hand sanitizer dari kami, kan vitamin. Oh, dapat vitamin juga. Iya. Mas. Iya, makasih ya. Iya. Sama ini ada aktivitas galang dana juga untuk membantu sesama sekiranya mas ada rezeki lebih. Nah nanti hasil dananya itu bakal disalurkan ke pihak yang membutuhkan sama fasilitas pelayanan kesehatan buat pembelian APD serta vitamin. Nah ya. Oh, iya. Sebentar ya. Iya. Oh. Iya. Ya udah. Ya. Kasih ya mas. Assalamualaikum Mama Zahra. Apa ya? Ini aku mau ngasih edukasi. iya. Ada aksi galang dana juga nih Mama Zahra. Iya. Sekiranya Mama Zahra ganggu nggak? Enggak. Yaudah aku di sini aja apa? Langsung Di sini. Naik sini. ya Mama Zahra, maaf ganggu. Oh iya, enggak apa. Iya Mama Zahra, di sini aku mau ngasih edukasi tentang pencegahan COVID-19. Iya. Terus cara menghadapi era new normal biar kita nggak sembarangan bisa ditempel di depan sini juga boleh. Iya. Nah, new normal itu apa sih Mama Zahra? Nah, Iya. itu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas dengan normal, tetapi ditambah menerapkan protokol kesehatan Mama Zahra. Nah, biar kita nggak nular COVID-19, itu nggak ada penularan. Tujuannya biar aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi tetap berjalan Mama Zahra. Terus apa aja yang perlu disiapin Mama Zahra? Harus punya masker nih sama cadangannya kalau kemana-mana. Terus punya hand sanitizer, sabun cair, tisu kering, tisu basah, alat ibadah, terus protokol peralatan makan, kemudian botol minum sendiri. Terus kalau Mama Zahra pakai ojek, bawa helm sendiri juga. Terus adaptasi kebiasaan barunya apaan aja? Nah, itu kalau Mama Zahra lagi sakit, misalnya flu, batuk, sebaiknya di rumah. Terus kalau ada lansia atau balita, jangan main-main dulu, di rumah aja. Terus sediain sanitizer kemana-mana dipakai. Habis itu cuci tangan pakai sabun. Nah, Mama Zahra udah tahu cara cuci tangan sama langkah dengan baik. Nah, pertama-tama Wana boleh ikutin juga nggak apa-apa. Wana mah kayak gini Nggak apa-apa. Nggak ya Wana mah kayak gini ya. Iya. Cuma tak jadi kali-kalinya. Nah, pertama ditambahin air dulu, terus dibasuh telapak tangannya, dipakein sabun. Habis itu digosok punggung tangan sama punggung tangan kirinya. Habis itu sela-sela jarinya. Mama Zahra boleh ikutin juga dari ini. Nah, ulangin ya. Pertamanya dikasih air dulu, terus dikasih sabun, terus digosok telapak tangannya, terus punggung tangan kanan sama kiri, terus sela-sela jarinya, terus kukunya diputar-putar. Nah ya balik, terus habis itu jempolnya, nah dituin dibersihin juga. Terus di sini kan ada sisa kotoran, nah kita giniin, nah biar
bersih. Iya. Habis itu dibilas dia Oh, pakai iya. air, Oh, iya. terus dikeringin pakai Iya. handuk kering, kalau enggak tisu kering, tisu bersih. Nah, Informasinya. iya, makasih juga Mama Zahra Iya. nyempetin waktu. Terus Oh, kalau iya. Mama Zahra juga dari luar rumah, Iya. sebaiknya langsung mandi Mama Zahra. Oh, iya. Nah, terus jangan lupa pakai masker, Iya. jaga jarak di kendaraan umum, di mana-mana jaga jarak. 1-2 meter Mama Zahra, itu namanya social distancing. Terus kalau pembayarannya sebaiknya pakai uang elektronik, soalnya kalau uang tunai itu rawan ada sumber kuman. Terus jangan lupa jangan bersalaman dulu Mama Zahra. Nah, kalau dari luar pas masuk pintu sebaiknya didorong pakai sikut, nggak usah pakai tangan dulu daripada nanti pegangannya jadi sumber kuman. Ya. Nah, ini ada kenang-kenangan juga dari kami Mama Zahra. Ini ada vitamin sama masker sama hand sanitizer. Ini Mama Zahra diterima. Nah, ini Mama Zahra. Kasih. Iya, makasih Mama Zahra. Terus di sini juga ada aksi galang dana. Buka dulu.